Tahun 1073, gurun Persia bergetar oleh derap kuda dan denting pedang. Di tengah gejolak dinasti Seljuk yang baru saja kehilangan Sultan Alp Arslan, dua kekuatan besar dari satu darah bersiap saling menerkam. Malik Shah, sang pewaris muda, melawan pamannya sendiri, Kavurt, penguasa Kirman, yang menolak tunduk pada takhta pusat. Inilah momen kritis yang akan menentukan masa depan Kekaisaran Seljuk. Sebuah pertempuran yang bukan hanya soal takhta, tapi juga tentang strategi, kesetiaan, dan kelangsungan satu imperium. Inilah pertempuran Kerj Abu Dulaf. Battle of Kabudulaf, tahun 1073, adalah sebuah pertempuran penting yang terjadi pada masa awal pemerintahan Sultan Malik Shah, satu dari dinasti Seljuk. Pertempuran ini berfungsi sebagai langkah awal untuk mengokohkan kekuasaannya setelah naik takhta menggantikan ayahnya, Sultan Alp Arslan, yang wafat pada tahun 1072. Setelah kematian Alp Arslan, Malik Shah yang masih muda naik takhta. Tapi penobatannya tidak berjalan mulus ya. Saudaranya, Kavurt, yang juga dikenal sebagai Kavurt, Gubernur Kirman, menolak mengakui kekuasaannya dan justru mengklaim takhta Seljuk untuk dirinya sendiri. Kavurt ini merupakan pangeran senior dan berpengalaman, serta didukung oleh sebagian pasukan dan elit militer. Pertempuran akhirnya terjadi di Kerj Abu Dulaf, sebuah wilayah yang terletak dekat kota Isfahan, yang pada masa itu merupakan pusat kekuasaan utama Seljuk, di wilayah yang sekarang kita kenal sebagai Iran. Pasukan Malik Shah dipimpin oleh para jenderal senior yang sangat loyal, termasuk Wazir Agung Nizam al-Mulk, yang punya peran penting banget dalam strategi dan stabilitas politik. Walaupun Malik Shah masih muda dan belum begitu berpengalaman di medan perang, ia mendapat dukungan penuh dari elit administratif dan militer yang kuat. Dalam pertempuran itu, pasukan Malik Shah berhasil mengalahkan pasukan Kavurt. Kavurt sendiri akhirnya ditangkap dan dieksekusi tak lama setelahnya. Banyak perwira Kavurt diampuni, tapi beberapa tetap dihukum sebagai peringatan bagi pemberontak lain. Kemenangan ini benar-benar mengokohkan posisi Malik Shah sebagai Sultan Sah Kekaisaran Seljuk. Selain itu, kemenangan ini juga menunjukkan betapa efektifnya dukungan politik dari Nizam al-Mulk. Inilah yang menandai awal pemerintahan Malik Shah yang stabil dan ekspansif. Pertempuran ini sangat penting, baik secara simbolis maupun politis, karena menandai berakhirnya ancaman langsung dari dalam keluarga dinasti terhadap kekuasaan pusat, sekaligus membuka jalan oleh Malik Shah untuk memulai era keemasannya. Setelah wafatnya Sultan Alp Arslan pada tahun 1072 Masehi, dinasti Seljuk mengalami masa transisi kekuasaan yang penuh ketegangan. Putranya, Malik Shah, yang ketika itu masih berusia sekitar 17 tahun, dinobatkan sebagai sultan. Meskipun ia telah ditunjuk sebagai penerus semasa hidup ayahnya, usia muda dan belum matangnya pengalaman politik maupun militer, membuat banyak pihak di internal dinasti meragukan legitimasinya. Salah satu tantangan terbesar datang bukan dari luar, melainkan dari keluarganya sendiri, yakni pamannya, Kavurt bin Chakri Bek. Kavurt adalah saudara Alp Arslan, dan juga seorang amir senior yang telah lama memerintah wilayah Kirman, di bagian tenggara Iran. Ia memiliki pengalaman militer, loyalitas pasukan sendiri, dan pengaruh kuat di antara beberapa suku Turki, yang masih lebih mementingkan kedekatan garis keturunan senior, daripada penunjukan resmi. Kavurt menganggap dirinya lebih layak untuk memegang kekuasaan Seljuk daripada keponakannya yang muda, dan ia menyatakan penolakannya terhadap penobatan Malik Shah. Dengan cepat, ia mulai menggalang kekuatan dan menyusun pasukan untuk merebut takhta. Nizam al-Mulk, Wazir Agung Seljuk yang sangat berpengaruh, memandang ini sebagai ancaman eksistensial bagi stabilitas kekuasaan pusat. Ia segera mengambil langkah-langkah strategis, dukungan dari pejabat sipil, cendekiawan, dan elit militer yang berada di bawah pengaruh Nizam al-Mulk, menjadi kekuatan penting di balik Malik Shah. Nizam berusaha menjaga kepercayaan publik dan memobilisasi pasukan yang setia kepada Sultan muda itu. Ia juga mendorong Malik Shah untuk tetap tenang dan tampil sebagai pemimpin tegas, meski usianya belum matang. Ketegangan antara dua kubu ini pun akhirnya meledak dalam pertempuran terbuka di daerah yang disebut Kerj Abu Dulaf, tak jauh dari Isfahan, ibu kota administratif kekuasaan Seljuk. Pasukan Kavurt,
yang terdiri dari berbagai elemen militer dari wilayah Kirman dan sekutu-sekutunya, menghadapi pasukan Malik Shah yang dipimpin oleh jenderal-jenderal senior di bawah koordinasi Nizam al-Mulk. Jalannya pertempuran Kerj. Abu Dulaf pada tahun 1073 merupakan puncak dari konflik dinasti antara Sultan Malik Shah yang pertama dan pamannya, Kavurt. Setelah menyatakan penolakannya terhadap penobatan Malik Shah, Kavurt segera memobilisasi pasukan dari wilayah Kirman yang sudah lama ia kuasai. Ia dikenal sebagai komandan berpengalaman yang telah memimpin secara mandiri, dan dalam waktu singkat, berhasil mengumpulkan kekuatan militer yang cukup besar. Pasukannya terdiri atas berbagai elemen dari suku-suku Turki Oghuz dan para panglima lokal yang setia padanya. Ia bergerak ke utara menuju jantung wilayah Seljuk, mendekati Isfahan untuk menghadapi keponakannya secara langsung. Malik Shah, meski masih sangat muda, tidak dibiarkan sendirian. Wazir agungnya yang sangat cerdas dan berpengaruh, Nizam al-Mulk, menjadi otak di balik strategi pertahanan dan pertempuran. Nizam segera memanggil pasukan inti Seljuk, termasuk unit-unit veteran yang sebelumnya bertempur di bawah Alp Arslan dalam pertempuran besar seperti Manzikert. Keunggulan Seljuk bukan hanya pada jumlah, tapi juga pada struktur komando yang terorganisir, moral yang tinggi, dan strategi pertempuran yang klerne, yang telah terbukti efektif, terutama formasi kavaleri ringan dan pemanah kuda. Pertempuran meletus di dataran Kern Kerj, Abu Dulaf. Medan yang terbuka memungkinkan pertempuran frontal dan manuver kavaleri, yang menjadi kekuatan utama kedua belah pihak. Kavurt mencoba melakukan serangan cepat, mengandalkan momentum dan kekuatan penuh dari pasukan garis depan untuk memecah pertahanan Malik Shah. Ia berharap bahwa kesetiaan tentara Seljuk akan goyah di bawah tekanan dari anggota keluarga senior dan mungkin akan membelot. Namun, strategi ini tidak berhasil. Pasukan Malik Shah mempertahankan posisi mereka dengan formasi disiplin. Di bawah arahan saya, Nizam al-Mulk, taktik klasik Seljuk diterapkan. Kavaleri ringan melancarkan serangan panah jarak jauh dari sayap kiri dan kanan, menggoyahkan formasi musuh, lalu memancing mereka untuk mengejar ke dalam jebakan atau mengekspos posisi lemah. Ketika pasukan Kavurt mencoba mengejar, mereka malah terperangkap dalam manuver pengepungan terbalik. Serangan dari belakang dan samping menghantam pasukan Kirman yang mulai kehilangan formasi dan moral. Time inti Malik Shah, Maling Skrishma, yang telah dilatih untuk stabil dalam pertempuran jarak dekat, melancarkan serangan terakhir dengan infanteri berat dan kavaleri elit. Pasukan Kavurt mengalami kerugian besar dan akhirnya tercerai-berai. Beberapa dari mereka menyerah, sebagian melarikan diri, dan sebagian lagi tewas di medan perang. Kavurt sendiri ditangkap dalam keadaan hidup, sebuah akhir yang jarang terjadi dalam konflik antar bangsawan militer pada masa itu. Penangkapannya menjadi simbol kemenangan penuh Malik Shah dan menandai berakhirnya ancaman terhadap tahtanya dari dalam keluarga. Pertempuran ini tidak hanya membuktikan kekuatan militer Seljuk, tetapi juga menunjukkan bahwa pusat pemerintahan di bawah saya, Nizam al-Mulk, memiliki kendali penuh atas struktur militer dan loyalitas pasukan. Pertempuran Kerj Abu Dulaf menjadi batu loncatan awal yang kokoh bagi kekuasaan Malik Shah pertama dalam memperluas dan menstabilkan kekaisaran Seljuk pada masa-masa berikutnya. Taktik Malik Shah di bawah arahan Nizam al-Mulk adalah pertahanan terstruktur, tidak langsung menyerang, tetapi menjaga posisi dengan formasi disiplin. Manuver kavaleri ringan menggunakan pemanah kuda di sayap untuk mengganggu dan memancing musuh. Strategi umpan dan kepungan memancing pasukan Kavurt agar mengejar sayap lalu mengepung mereka dari sisi dan belakang. Serangan terkoordinasi Jane menggabungkan serangan dari kavaleri cepat dan infanteri berat pada waktu yang tepat. Menjaga moral dan loyalitas pasukan, memastikan pasukan tetap setia melalui propaganda, legitimasi, dan kehadiran simbolik Sultan Muda. Taktik Kavurt adalah serangan frontal cepat, mengandalkan kekuatan awal untuk menghancurkan pusat pertahanan lawan sebelum mereka sempat menyusun strategi. Psikologis dan intimidasi, berharap loyalitas pasukan Seljuk akan goyah, karena Kavurt adalah paman Sultan dan komandan senior.
Mobilisasi kekuatan regional membawa pasukan dari Kirman yang telah lama berada di bawah komandonya. Kejar dan pecah formasi lawan, berusaha memecah barisan Malik Shah melalui tekanan langsung dan kecepatan serangan. Perbedaan utama, Cavort mengandalkan kekuatan langsung dan status keluarga untuk menang cepat, sementara Malik Shah dengan Nizam al-Mulk mengandalkan taktik disiplin, strategi kepungan, dan kendali penuh atas struktur komando. Setelah Cavort ditangkap usai kekalahannya dalam pertempuran Kerj Abu Dulaf pada tahun 1073, nasibnya menjadi sangat tragis dan menjadi peringatan bagi semua pihak yang menantang otoritas pusat Kekaisaran Seljuk. Awalnya, Malik Shah yang pertama menunjukkan sikap ragu-ragu. Ia masih muda, dan Cavort adalah pamannya sendiri, seorang anggota keluarga yang cukup berpengaruh. Cavort sendiri memohon ampun, dan beberapa catatan menyebutkan bahwa ia menawarkan untuk pensiun dari urusan politik dan kembali ke Kirman dalam posisi yang lebih rendah. Namun, Nizam al-Mulk, wazir agung yang sangat berpengaruh dalam pemerintahan, memandang Cavort sebagai ancaman serius dinasti. Ia meyakinkan Malik Shah bahwa selama Cavort masih hidup, pemberontakan bisa terjadi lagi sewaktu-waktu, karena para pendukung Cavort mungkin kembali menggalang kekuatan. Akhirnya, dengan tekanan dari Nizam al-Mulk, dan demi menjaga keteguhan otoritas pusat, Malik Shah memutuskan untuk mengeksekusi Cavort. Ia dihukum mati, beberapa sumber mengatakan melalui hukuman gantung atau eksekusi langsung. Tidak hanya itu, dua anak Cavort juga dibutakan, sebuah tindakan politik umum pada masa itu untuk mencegah klaim atas takhta di masa depan. Eksekusi Cavort menjadi titik balik penting, tidak hanya mengaman posisi Malik Shah sebagai sultan, tetapi juga memperkuat kekuasaan politik Nizam al-Mulk dalam mengatur stabilitas internal kekaisaran. Ini adalah salah satu contoh bagaimana kekuasaan dinasti Seljuk dijaga dengan perpaduan antara legitimasi, militer, dan kebijakan keras terhadap oposisi dalam keluarga sendiri. Berikut beberapa fakta penting tentang Kerj Abu Dulaf, tempat berlangsungnya pertempuran antara Malik Shah I dan Cavort. Pertama, lokasi strategis. Kerj Abu Dulaf terletak di wilayah antara Isfahan dan Shiraz, di Iran Tengah. Lokasi ini penting secara geografis, sebagai jalur penghubung antara wilayah barat dan timur Kekaisaran Seljuk. Kedua, nama historis. Nama Kerj atau Kark Abu Dulaf berasal dari seorang gubernur dan penyair Abbasiyah, Abu Dulaf al-Ijli, yang memiliki wilayah kekuasaan di daerah ini pada abad ke-9. Arena konflik internal ini menjadi saksi dari pertarungan dinasti yang cukup sengit, terutama ketika Pangeran Cavort, saudara Alp Arslan, menentang kekuasaan keponakannya Malik Shah yang baru saja naik takhta. Pada tahun 1073 Masehi, Kerj Abu Dulaf menjadi lokasi pertempuran yang benar-benar menentukan bagi kelangsungan kekuasaan Malik Shah atas seluruh wilayah Seljuk. Kemenangan di tempat ini akhirnya mengakhiri klaim Cavort atas tahta. Wilayah ini memiliki lanskap semi gurun dan dataran tinggi, jadi sangat cocok untuk manuver kavaleri dan taktik pasukan berkuda yang memang diandalkan oleh militer Seljuk pada masa itu. Kerj Abu Dulaf bukanlah kota besar atau berbenteng kuat, melainkan lebih sebagai titik logistik penting yang mudah diakses oleh pasukan, baik dari arah Isfahan maupun Kirman.